Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Rahmanin Tias, NIM 81114192114. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan ujian tengah semester mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah. Nomor 1 yaitu mengenai makna hukum ekonomi syariah dan ruang lingkupnya. Hukum ekonomi syariah merupakan hukum yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ekonomi syariah bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sebab ia mengkaji aktivitas aktual manusia dan problem-problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam. Secara umum, ruang lingkup ekonomi syariah meliputi aspek ekonomi sebagai berikut, yaitu yang pertama ada bai, akad jual beli, syirkah, mudarobah, murobahah, muzaroah, dan musakoah, khiyar, istina, ijarah, kafalah, hawalah, ran, wadiah, gasb, dan itlaf, wakalah, sulhu, pelepasan hak, takmin, obligasi, syariah mudarobah, pasar modal, reksadana syariah, sertifikasi Bank Indonesia Syariah, pembiayaan multijasa, qard, pembiayaan rekening koran syariah, dana pensiun syariah, zakat dan hibah, serta akuntansi syariah. Namun, bila merujuk pada Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989, ruang lingkup ekonomi syariah meliputi bank syariah, asuransi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, reasuransi syariah, obligasi syariah, surat berjangka menengah syariah, reksadana syariah, sekuritas syariah, pegadaian syariah, pembiayaan syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Nomor 2 yaitu mengenai prinsip-prinsip syariah dan argumentasi serta dalilnya. Yang pertama ada prinsip keadilan, yaitu prinsip yang harus meliputi segala aspek kehidupan dan merupakan prinsip yang terpenting. Hal ini sebagaimana firman Allah yang memerintahkan untuk berbuat adil di antara sesama manusia. Dalilnya tercantum pada Quran Surat An-Nahl ayat 90. Yang kedua ada prinsip al-ihsan, yaitu prinsip yang menganjurkan untuk berbuat kebaikan yang berupa memberikan manfaat kepada orang lain, melebihi hak yang harus diterima oleh orang tersebut. Dalilnya tercantum pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Yang ketiga ada prinsip al-mas'uliyah, yaitu prinsip pertanggungjawaban yang meliputi segala aspek, yaitu pertanggungjawaban antar individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat, dan tanggung jawab pemerintah. Yang keempat ada prinsip al-kifayah, yaitu prinsip yang bertujuan untuk menghapuskan kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat. Yang kelima ada prinsip al-wasatiyah, yaitu prinsip keseimbangan, di mana Islam tetap mengakui hak pribadi dengan batasan tertentu, yaitu keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat sebagaimana yang telah ditentukan syariah. Dalilnya yaitu terdapat pada Quran Surat Al-An'am ayat 141. Yang keenam ada prinsip tolong-menolong, yaitu prinsip yang mewujudkan kerjasama umat manusia menuju terciptanya masyarakat sejahtera lahir batin. Al-Quran mengajarkan bahwa agar manusia tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Dalilnya terdapat pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Yang ketujuh ada prinsip kejujuran, yaitu prinsip yang didasarkan pada suatu sifat dan sikap yang setia, tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya, baik berupa harta, benda, rahasia maupun tugas kewajiban. Dalilnya terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 58. Yang kedelapan ada prinsip kebenaran, yaitu prinsip untuk bertingkah laku secara benar atas apa yang telah disepakati dan berlaku baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dalilnya terdapat pada Quran Surat At-Taubah ayat 119. Yang kesembilan ada prinsip tauhid, yaitu merupakan prinsip yang mengesahkan Allah, mengimani dengan sepenuh hati bahwa Dialah Allah yang Maha Esa.
tempat meminta segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang dapat menyetarainya. Dia maha mengatur segalanya, sehingga setiap aturan, baik secara umum maupun aturan yang terdapat dalam bidang muamalah, semua bersumber dari hukum Allah, yaitu Al-Quran, dan dalilnya terdapat pada Quran Surat Al-Imran ayat 64. Nomor 3 yaitu mengenai makna perjanjian dan syarat rukunnya. Istilah perjanjian dalam Al-Quran dikenal dengan Al-Aqdu dan Al-Ahdu, yaitu akad dan janji. Menurut bahasa, akad adalah ar-rabt atau ikatan. Sedangkan menurut istilah, akad memiliki dua makna, yaitu makna khusus dan makna umum. Makna khusus, akad adalah ijab dan qabul yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad. Sedangkan makna umum, akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak. Dalam pasal 22, kompilasi hukum ekonomi syariah yang termasuk ke dalam rukun akad, yaitu yang pertama, para pihak yang berakad, yaitu para pihak yang melakukan akad sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad dari sudut hukum adalah sebagai subjek hukum. Subjek hukum ini terdiri dari dua jenis, yaitu manusia dan badan hukum. Adapun syarat dari para pihak yang berakad atau al-aqidain ini yaitu yang pertama, kedua belah pihak yang berakad cakap hukum. Pihak yang berakad adalah orang, persekutuan atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Yang kedua, yaitu dewasa atau balik. Ukuran balik seseorang adalah telah bermimpi bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan. Yang ketiga, akil atau berakal. Seseorang yang melakukan perikatan harus memiliki akal yang sehat. Dengan akal yang sehat, ia akan memahami segala perbuatan hukum yang dilakukan dan akibat hukum terhadap dirinya maupun orang lain. Yang keempat, ada tamyiz atau dapat membedakan, yaitu orang yang bertransaksi haruslah dalam keadaan dapat membedakan yang baik dan yang buruk, sebagai pertanda kesadarannya sewaktu bertransaksi. Dan yang terakhir ada mukhtar, yaitu bebas dari paksaan. Para pihak harus bebas dalam bertransaksi, lepas dari paksaan dan tekanan. Yang kedua ada objek akad atau mahalul aqd. Mahalul aqd adalah sesuatu yang dijadikan objek akad yang dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud seperti mobil, rumah, maupun benda tidak berwujud seperti manfaat. Adapun syarat dalam mahalul aqd yaitu yang pertama, objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan. Yang kedua, objek perikatan dibenarkan oleh syariah. Yang ketiga, objek akad harus jelas dan dikenali. Yang keempat, objek akad dapat diserah terimakan. Selanjutnya, yaitu tujuan akad atau ma'udu'ul akad. Ma'udu'ul akad adalah tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut. Dalam hukum Islam, tujuan akad ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Menurut ulama fikih, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syariat tersebut. Apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah. Dan apabila para pihak melakukan perikatan dengan tujuan yang berbeda, namun salah satu pihak memiliki tujuan yang bertentangan dengan hukum Islam dengan diketahui pihak lainnya, maka perikatan itu pun haram hukumnya. Adapun syarat-syaratnya yaitu yang pertama, tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan. Yang kedua, tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad. Yang ketiga, tujuan akad harus dibenarkan syarat. Selanjutnya ada ijab dan qabul atau sigat al-akad. Sigat al-akad adalah sesuatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Adapun syarat-syaratnya yaitu yang pertama, jala'ul makna.
adalah tujuan yang dan terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki. Yang kedua ada tawafuk, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Yang ketiga jasmul iradataini, yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa. Nomor 4 yaitu mengenai harta dalam Islam menurut para ahli. Harta menurut bahasa Arab disebut al-mal atau al-amwal. Harta menurut kamus al-muhit berarti segala sesuatu yang engkau punyai. Sedangkan harta menurut istilah syariah adalah setiap-tiap apa yang dapat dimanfaatkan menurut cara-cara yang dibenarkan syariah. Selanjutnya, menurut para ahli, yang pertama ada Nasrun Harun. Harta adalah segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dapat dimanfaatkan. Yang kedua ada Wahbah al-Zuhaili. Harta adalah setiap barang yang benar-benar dimiliki dan dikuasai oleh seseorang, baik dalam bentuk ain ataupun manfaat. Selanjutnya ada dari para fuqaha atau ahli fikih. Harta sebagai sesuatu yang diinginkan oleh tabiat manusia dan boleh disimpan untuk tempo yang diperlukan atau sesuatu yang dapat dikuasai, disimpan, dan dimanfaatkan. Selanjutnya ada dari Al-Syarbini Al-Khatib. Harta adalah sesuatu yang ada nilai dan orang yang merusakkannya diwajibkan membayar ganti rugi. Yang terakhir ada Mustafa Ahmad Al-Zarqa. Harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai materi di kalangan masyarakat. Nomor 5 yaitu mengenai makna akad tijari dan akad tabaruk, serta contoh dari masing-masing akad tersebut. Akad tijari adalah akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Bentuk akadnya menggunakan mudharabah. Jenis akad tijari dapat diubah menjadi jenis akad tabaruk bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya, sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Akad tijari ini adalah untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola atau mudharib. Sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang atau sohibul mal. Ketika masa perjanjian habis, maka uang premi yang diadekatkan dengan akad tijari akan dikembalikan beserta bagi hasilnya. Akad tijari ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada Natural Certainty Contract atau NCC. NCC adalah akad tingkat pendapatan pasti, baik jumlah maupun waktunya. Pihak-pihak yang bertransaksi saling menukarkan asetnya, baik real aset maupun finansial aset. NCC juga dapat disebut akad dengan keuntungan pasti. Contoh dari akad NCC yaitu yang pertama ada murabahah, adalah jual beli di mana besarnya keuntungan secara terbuka dapat diketahui oleh penjual dan pembeli. Yang kedua ada salam, yaitu akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Yang ketiga ada istisna, adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Yang keempat ada ijarah, adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Yang kedua ada Natural Uncertainty Contract atau NUC. NUC adalah akad tingkat pendapatan tidak pasti baik jumlah maupun waktunya. Pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Contoh dari akad NUC ini antara lain, yang pertama yaitu ada mudharabah, merupakan akad kerjasama di mana satu pihak menginvestasikan dana sebesar 100% dan pihak lainnya memberikan porsi keahlian dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Yang kedua ada musyarakah, merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga ada musyaqah,
merupakan akad syirkah di bidang pertanian, di mana seseorang pekerja hanya disuruh merawat tanaman tersebut. Yang keempat ada muzaroah, merupakan kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen dan benih dari pemilik lahan. Yang kelima ada mukhobaroh, adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen dan benih dari penggarap lahan tersebut. Selanjutnya ada akad tabaruk, adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Akad dalam akad tabaruk adalah akad hibah, dan akad tabaruk tidak bisa berubah menjadi akad tijari. Dalam akad tabaruk atau hibah ini, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Akad tabaruk adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana tabaruk untuk tujuan tolong-menolong di antara para peserta yang tidak bersifat klaim, bukan untuk tujuan komersial. Contoh dari akad tabaruk ini antara lain yang pertama ada qard, adalah pemberian harta kepada orang yang ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain yaitu meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Praktek qard ini biasanya digunakan untuk keperluan yang mendesak yang sifatnya ta'awun, lo sosial, baik untuk konsumtif maupun untuk produktif. Yang kedua ada rahan, adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mendapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Yang ketiga ada hawalah, adalah pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggungnya atau membayarnya. Yang keempat ada wakalah, adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Yang kelima ada kafalah, yaitu akad pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Yang terakhir ada wadiah, yaitu akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan satu barang untuk dijaga secara layak. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.